Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adimani, NIM 19650180. Baiklah, di sini saya akan mereview materi tentang hal-hal mengenai mikrokontroler. Baiklah, kita masuk saja ke pembahasan. Apa saja yang terdapat di dalam sebuah mikrokontroler? Yang pertama itu CIS atau Complement Instruction Set Computer. Keunggulan dari set ini adalah yang pertama, memiliki lebih dari 80 instruksi. Adanya instruksi yang bekerja seperti sebuah mikro sehingga memungkinkan untuk menggunakan sebuah instruksi menggantikan beberapa instruksi sederhana lainnya. Yang kedua itu RISC atau Reducer Instruction Set Computer, menggunakan jumlah instruksi yang lebih sedikit dibandingkan CIS. Keuntungan dari RISC adalah kesederhanaan desain chip yang lebih kecil, jumlah pin sedikit dan sangat sedikit mengkonsumsi daya. Masuk ke bagian memori. Memori yang terdapat dalam sebuah mikrokontroler yaitu EEPROM atau Electrical Erasable Programmable Read-Only Memory. EEPROM ini digunakan untuk menyimpan sejumlah kecil parameter yang dapat berubah dari waktu ke waktu. Yang kedua, flash atau EEPROM. Flash ini bekerja lebih cepat dan dapat dihapus atau tulisan lebih sering dibandingkan dengan ROM. Yang ketiga, baterai bucket up static RAM. Kapasitas yang besar untuk programming dan data sangat rapat dan tidak terdapat keterbatasan untuk baca dan tulis. Masuk ke memori lanjutan yaitu file programming atau reprogramming. File programming atau reprogramming ini menggunakan memori non-volatile untuk menyimpan program, akan memungkinkan mikrokontroler tersebut untuk diprogram di tempat. 2. OTP One Time Programmable. Mikrokontroler OTP adalah mikrokontroler yang hanya dapat diprogram satu kali saja. Baiklah, masuk ke input dan output mikrokontroler. Yang pertama, UART atau Universal Asynchronous Receiver Transmitter adalah adapter serial port adapter untuk komunikasi serial asinkron. Yang kedua, USART, Universal Synchronous atau Asynchronous Receiver Transmitter, merupakan adapter dari serial port untuk komunikasi serial sinkron dan asinkron. Komunikasi serial sinkron tidak memerlukan start atau stop bit dan dapat beroperasi pada klik yang lebih tinggi dibandingkan asinkron. Ketiga, SPI atau Serial Peripheral Interface, merupakan port komunikasi serial sinkron. Keempat, SCI Serial Communication Interface, merupakan Enhanced Word atau Asynchronous Serial Port. Yang kelima, 12C bus atau disebut dengan Inter-Integrated Circuit Bus, merupakan antarmuka serial 2 kawat dikembangkan untuk aplikasi 8 bit, berfungsi sebagai antarmuka jaringan multi-master multi-slave dengan deteksi tabrakan data. Keenam, Analog to Digital Converter atau ADC. Fungsi ADC adalah merubah besaran analog atau biasanya tegangan ke bilangan digital. DAC. Fungsi ADC adalah merubah besaran digital ke besaran analog. Yang terakhir yaitu komparator. Komparator ini bekerja seperti IC komparator biasa, tetapi sinyal input atau outputnya terpasang pada bus mikrokontroler. Masuk ke bagian selanjutnya yaitu interupsi. Interrupt adalah metode yang efisien bagi mikrokontroler untuk memproses periferalnya. Mikrokontroler hanya bekerja memproses
peripheral tersebut hanya pada saat terdapat data peripheral tersebut. Macam-macam interrupts. Yang pertama itu mass kabel interrupts. Dengan mass kabel interrupts kita dapat bebas memilih untuk menggunakan satu atau lebih interrupts. Keuntungan mass kabel interrupts adalah kita dapat mematikan interrupts pada saat microcontroller sedang melakukan proses yang kritis sehingga yang dapat akan diabaikan. Yang kedua, filtered interrupts. Pada saat terjadi interupsi, interrupt handle secara otomatis akan memindahkan program pada alamat tertentu yang telah ditentukan sesuai dengan jenis interupsi yang terjadi. Microcontroller populer yang pertama itu 8051 atau Intel. Memori untuk program biasanya dialamati hingga 60 KB memori bawah atau 40K, 8K atau 16K tergantung tipe. Biasanya terletak di chipnya. Microcontroller ini memiliki 1128 byte memori internal ditambahkan beberapa register atau SFR. Juga bisa mengamati sehingga 64K memori eksternal untuk data. Yang kedua, 6805 atau Motorola memiliki arsitektur von Neumann di mana instruksi, data, input dan output, dan timer terdapat pada suatu daerah memori. Stack pointer yang dimiliki adalah 5 bit sehingga kedalaman stack terbatas hingga 32 byte. Alat bantu pengembangan yang pertama itu simulator. Fungsi simulator adalah mensimulasikan atau menirukan kerja mikrokontroler pada PC. Langkah-langkah yang dikerjakan serta apa yang terjadi ketika program dijalankan dapat dimatikan di layar PC. Yang kedua, debugger resident. Debugger resident adalah menjalankan program di mikrokontroler itu sendiri dan pada saat bersamaan menampilkan hasil pada komputer induknya atau PC. Ketiga, emulator. Emulator adalah peralatan yang bekerja dengan berpura-pura sebagai mikrokontroler dan pada saat bersama dia mengambil informasi untuk ditampilkan. Masuk ke bagian mikrokontroler keluarga D8051. Masuk ke bagian-bagiannya ya. Jadi di sini ada CPU, bus control, 4 input output port, serial port, timer dan counter. Ada memori juga dan ada interrupts control. Baiklah, masuk saja ke fasilitas yang terdapat dalam chip mikrokontroler 8051. Diantaranya adalah 2 timer atau counter, 4 serial parallel input output atau port 0, port 1, port 2 dan port 3, 5 sumber interrupts counter logis. Mikrokontroler keluarga 8051. Register utama, akumulator. Akumulator sebagaimana namanya digunakan sebagai register umum untuk mengakumulasikan hasil dari instruksi. Register R dan B. Register R adalah register ini digunakan sebagai register pembantu penyimpanan data dalam banyak operasi. Register B, sedangkan register B sama dengan akumulator dalam hal dia menyimpan sebuah harga 8 bit atau 1 byte. Masuk ke mikrokontroler keluarga 8051, DPTR, PC dan SP. DPTR data pointer adalah
salah satu register yang dapat diakses 16 bit atau 2 byte di dalam keluarga 8031 PC. Program counter adalah alamat 2 byte yang memberitakan 89C51 di mana instruksi selanjutnya akan dilaksanakan. Yang ketiga, SP stack pointer mampu menyimpan 8 bit atau 1 byte data. SP digunakan untuk menunjukkan di mana harga berikutnya yang akan diambil dari stack. Metode pengalamatan immediate addressing. Metode penyelamatan immediate addressing sangat umum dipakai karena harga akan disimpan dalam memori langsung mengikuti kode operasi dalam memori. Kedua, direct addressing. Dalam mode penyelamatan direct addressing, harga yang akan dipakai diambil langsung dalam alamat memori lain. Ketiga, indirect addressing. Mode penyelamatan indirect addressing sangat berguna karena dapat memberikan fleksibel tinggi dalam mengalamati suatu harga. Masuk ke timer. 3 timer dalam microcontroller keluarga 8051. Timer 3 fungsi umum. Ada 3 fungsi umum dari timer microcontroller keluarga 8051. Yang pertama, menghitung waktu antara 2 kejadian. Yang kedua, menghitung jumlah kejadian itu sendiri. Yang ketiga, membangkitkan baud rate untuk port serial. Baiklah, di sini saja materi tentang bagian-bagian dari microcontroller. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.